Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh umat Islam mempercayai bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun kembali ke bumi dan menyelamatkan umat manusia, membunuh Dajjal, menumpas Ya'juj dan Ma'juj, serta membersihkan akidah umat Islam dari berbagai penyimpangan dan fitnah Dajjal. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan juga Abu Daud. Namun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai lokasi diturunkannya Isa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani, menjelang semua peristiwa di atas, tepatnya sebelum kiamat terjadi, Isa akan diturunkan di sebuah menara yang ada di daerah Damsyik atau Damaskus. Isa ibnu Maryam akan diturunkan di Menara Putih atau An-Manaratul Baida di Damsyik atau Damaskus, bagian timur. Hadis riwayat Tabrani dari Aus bin Aus. Serupa dengan hadis di atas, dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW bersabda, "Lalu Isa turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan memakai 2 potong baju yang dicelup za'faran dan wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya, akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya." Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisas Al-Anbiya, bahwa Isa akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di daerah Damaskus, Syam atau Syuriah sekarang. Ketika itu akan didirikan sholat subuh, maka imam kaum muslim berkata kepadanya, "Majulah wahai Ruhullah, jadilah imam." Isa menjawab, "Tidak, di antara kalian ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam Manar Al-Munif, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pemimpin imam dalam hadis ini adalah Al-Mahdi yang akan meminta Isa untuk mengimami sholat kaum muslim. Isa akan hidup di dunia bukan sebagai nabi, melainkan sebagai pengikut Muhammad. Orang-orang Islam akan memandangnya sebagai pemimpin mereka. Menurut Al-Syalabi, Al-Mahdi akan memimpin umat Islam dalam sholat, dan Isa akan memimpin umat Islam berdasarkan syariat. Dalam kitab hadisnya, bab turunnya Isa ibnu Maryam menjelaskan, Isa turun untuk memerintah berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Lalu, di menara manakah itu? Menurut Sami bin Abdullah Al-Maghluj dalam bukunya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul atau Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, ada 2 buah menara yang sangat mirip sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Kedua menara itu adalah Menara Masjid Al-Umawi yang dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik dan Menara Tembok Damaskus. Kedua tempat tersebut memiliki kemiripan yang diduga di sanalah Isa alaihi salam akan turun. Namun, sejumlah pendapat meyakini menara yang dimaksud adalah Menara Masjid Al-Umawi. Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Inayah berkata, "Inilah pendapat yang lebih mansyur tentang turunnya Isa, yaitu di Menara Putih di Damaskus. Dan saya telah melihat di sebagian buku bahwa Isa turun di Menara Putih sebelah timur Jami' Damaskus." Mungkin riwayat inilah yang lebih valid dan berbunyi, "Maka dia turun di atas Menara Putih yang ada di timur Damaskus. Dan di Damaskus tidak ada menara yang dikenal dengan Menara Timur, kecuali menara yang berada di timur Jami' Umawi. Dan inilah yang lebih cocok dan lebih sesuai karena Isa turun pada saat didirikannya sholat." Misi Isa bin Maryam sendiri ketika turun ke muka bumi, sebagaimana diterangkan dalam berbagai hadis adalah membunuh Dajjal, menghancurkan salib-salib, membunuh babi, menghapuskan ziyah atau upeti, menghancurkan agama selain Islam, dan yang tersisa di muka bumi hanyalah Islam, memusnahkan Ya'juj Ma'juj, serta menjadi imam dan hakim yang adil dengan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih,
Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya.